Konseling prakonsepsi. Konseling ialah proses pemberian informasi objektif dan lengkap dilakukan secara sistematis dengan panduan keterampilan komunikasi intrapersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Masa prakonsepsi adalah masa di mana sebelum terjadinya kehamilan, yakni pada masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Pada masa ini, calon ayah dan ibu perlu menyiapkan diri agar pada masa kehamilan, persalinan, dan bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, persiapan pernikahan untuk melahirkan generasi ke depan lebih baik dilakukan sebelum masa ini. Konseling prakonsepsi membantu ibu mengetahui resiko yang dapat mempengaruhi kehamilan dan memberi saran-saran jika perlu terapi untuk mengurangi resiko tersebut. Ibu, silakan duduk. Perkenalkan, saya bidan ini yang akan membantu pada pemasaran apa yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, perkenalkan saya ingin saya ingin konsultasi mempersiapkan kehamilan. Ya, sudah menikah berarti ya? Sudah. Ya, saya beri dulu ya identitasnya. Namanya siapa tadi? Usia? 29. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di sekarang ya. Untuk pertama saya ingin menjelaskan ya persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk program hamil. Nah di sini kan Ibu baru pertama kali atau gimana nih? Iya baru pertama kali. Menikahnya udah berapa lama? Sudah 6 bulan. Oh 6 bulan, berarti masih bagus ya. Tapi tidak pakai KB atau apa sebelumnya? Nggak ada ya. Jadi pure Ibu nggak pernah KB, tapi sampai sekarang belum terjadi hamilan ya. Nah, ini untuk mempersiapkan apabila nanti hamil harus diperhatikan dari segi nutrisi, pola istirahat, semuanya harus diperhatikan. Nah untuk persiapan mau hamil apa sih harus disiapkan dulu? Karena harapannya nanti bayi yang dilahirkan ini akan jadi bayi yang berkualitas. Jadi nanti bisa mempersiapkan nutrisi itu yang pertama dulu ya Bu ya. Jadi nutrisinya apa sih? Nutrisinya itu yang seimbang ya, yang berkualitas dan seimbang. Berkualitas di sini nggak harus mahal ya Bu ya, itu bisa yang penting Ibu makan harus ada sayur, ada lauk pauknya ya, lauk pauk bisa seperti ikan, daging-dagingan, telur atau apa aja yang bisa terjangkau dengan kita. Yang penting pastikan setiap kita makan nutrisinya itu ada ya. Terus air putih diperbanyak ya, bisa sampai 3 liter, 4 liter itu lebih bagus. Pokoknya kan masih ada. Enggak Ibu, itulah yang baik untuk kesehatan kita. Nah terus untuk buah-buahan juga harus apa aja boleh, yang penting Ibu nggak terganggu, nggak ada alergi makanan itu silakan untuk dikonsumsi. Nah, olahraga Ibu ya diperhatikan. Olahraga nggak harus tiap hari, olahraga itu bisa seminggu 2 kali lah ya, nggak usah sering-sering juga. Kalau sering-sering nanti malah bisa terlalu kecapean. Jadi cukup 2 kali, itu pun nggak harus lama, boleh 15 menit, setengah jam sudah cukup. Tapi kalau bisa diupayakan Ibu ya, diusahakan olahraganya. Kalau bersih-bersih rumah sama aja yang olahraga nggak beda Ibu. Terus untuk istirahatnya bagaimana? Suka begadang atau gimana? Jarang sih istirahat apa. Oh, tapi ini kegiatan kesehariannya ibu rumah tangga. Ya. Jadi kalau ibu rumah tangga, tapi ini kegiatan kesehariannya ibu rumah tangga. Ya. Jadi kalau ibu rumah tangga lebih enak Ibu ngatur untuk jadwalnya. Jadi Ibu bisa istirahatnya cukup minimal 6 jam sampai 8 jam. Ya. Jadi itu Ibu boleh lah dibagi, misalnya malam kurang, bisa nanti siangnya diupayakan 1 jam atau setengah jam untuk bersiap. Jadi Ibu untuk istirahat biar kondisi tubuhnya tetap stabil. Nanti kalau ke berikutnya saya periksa dulu ya tensinya. Kalau suami kerjanya di mana? Ini bengkel. Oh iya.
Apa nggak ada ya? Kalau untuk Bu Eni sendiri bagaimana? Apakah ada riwayat asma? Nggak bisa nafas? Nggak ada. Riwayat penyakit jantung? Nggak ada ya. Selama ini merasa sehat-sehat aja, nggak ada gejala. Terus ibu udah sebelum menikah sudah pernah cek yang penyakit menular itu enggak? HIV, sifilis, sama HBSN itu belum ya? Nah itu salah satu pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan ya Bu ya. Sebenarnya itu bisa dilakukan pas hamil, tapi alangkah lebih baik kalau itu sebelum hamil sudah dicek ya. Jadi ibu tahu nih nanti ada nggak kendala penyakit menular itu yang terjadi di ibu. Jadi mudah-mudahan nggak ada, tapi itu tetap perlu dilakukan ya Bu ya. Kalau riwayat menstruasinya bagaimana setiap bulannya? Dan itu durasinya begitu. Setiap 1 minggu sudah sudah dan rutin ya Bu ya. Untuk kebersihannya mungkin pas waktu haid gimana, pernah merasa nyeri haid atau gimana? Nyeri haid pertama, berikutnya tidak usah ya. Untuk kebersihannya bagaimana? Darahnya banyak atau gimana? Tapi perlu dijaga lagi untuk kebersihan, apalagi terutama pas ketika haid ya Bu ya. Kalau haid nanti bisa pakai kemarinnya itu 3-4 jam sekali harus diganti ya, walaupun itu Bu tadi masih sedikit nih keluarga saya, jangan begitu ya Bu ya, nanti tetap diganti setiap kalau udah 3 jam kita ganti aja kemarinnya biar lebih bersih ya. Terus nggak boleh memakai sabun kewanitaan ya Bu. Kenapa Bu ya? Karena sabun kewanitaan itu nanti dia bisa membunuh kuman ya, bukan hanya kuman. Untuk nanti kalau misalnya terjadi kehamilan itu ya, itu kan nanti ada yang berubah nih, nggak mungkin sama kayak hamil ya, ada perubahan di tubuh, terutama ini adalah psikologinya ya. Nah nanti ibu mungkin akan gampang stres karena di sini ada perubahan hormon di dalam tubuh, biasanya akan gampang lelah, gampang stres gitu Bu. Nggak ada foto pengennya marah-marah, tapi itu kan karena bawaan dari kehamilannya, ibu harus bisa mengendalikan diri, jangan terbawa itu arus itu gitu. Kalau memang nanti ada rasa pengen kok tiba-tiba pengen marah, pengen capek gitu, harus ibu kendalikan. Karena kalau ketika hamil itu ibu dalam kondisi stres ya, itu maksudnya kayak stres ya, kayak emosi, itu akan mengganggu tumbuh kembang janinnya. Jadi apa yang ibu rasakan ketika hamil semua direkam sama bayi. Nah makanya harus benar-benar hati-hati dan bisa mengendalikan emosi ya Bu ya. Terus nanti mungkin ada perubahan di tubuh, karena namanya hamil nanti biasanya payudara akan berubah, mungkin rasa gak nyaman, sakit, rada kenceng, itu gak apa-apa ya Bu ya. Atau misal kadang ada nih yang keluar kayak keputihan, nah cairannya berubah, nggak kayak biasanya, itu pun nggak masalah. Yang penting ibu pastikan cairan yang keluar dari vagina itu tidak berbau, tidak gatal dan tidak berwarna. Kalau yang sekedar keluar kok nggak ada bau sih, nggak ada lendir, itu nggak masalah ya. Yang penting jaga tadi, kembali lagi ke kebersihan kewanitaannya. Biasanya juga nanti ada yang katanya mabok ya Bu ya, kalau orang bilangnya hamil mabok, itu nggak semua terjadi pada ibu hamil, ada yang mabok ada yang enggak. Nah tapi kalau ibu terjadi mabok itu harus disiasati. Jadi nah caranya bagaimana? Caranya nanti makannya sedikit-sedikit tapi sering ya, jangan diturutin, nanti kalau udah mual lihat makanan enak dan ini nggak nafsu terus nggak dimakan, nah itu lebih besar karena di sini ibu hamil sedang membutuhkan nutrisi gitu ya. Jadi itu harus dilawan dengan cara makan sedikit tapi sering ya. KB-nya nanti dicek ya Bu ya. Jadi tadi termasuk yang penyakit menular tadi nanti dicek KB-nya. Jadi KB-nya harus dicek KB-nya yang bagus. Kalau KB-nya kurang nanti otomatis kebahagiaannya pun akan berdampak jelek. Jadi nanti kan ada nih setelah dicek ibu tahu nih HB-nya berapa, nanti dilihat sesuai standar enggak. Kalau standar normal sudah bagus tinggal dilanjutkan nutrisinya, tapi kalau jelek hasilnya ternyata kurang dari normal, ibu harus perbaiki dan mulai ditingkatkan lagi untuk perbaiki dan mulai ditingkatkan lagi untuk menstabilkan lagi untuk jadi normal ya Bu ya. Nah, yang beda ada vitamin nggak yang harus ada, itu bisa ya, walaupun nanti hasil dari
untuk vitamin. Paling yang gampang ya Bu ya, bisa dibeli di apotek juga. Jadi contoh ini hanya contohnya kayak gini, vitamin tablet tambah darah. Mereknya apa aja nanti boleh, yang penting dia isinya adalah tablet zat besi. Jadi ini memang harus diminum untuk memperbaiki tadi katanya KB-nya jelek, jadi biar kembali normal lagi. Jadi ketika hamil bayinya nutrisinya tercukupi ya. Tapi kalau ibu asam mual muntah memang tidak dianjurin, makanya ini sebenarnya dikonsumsi sebelum hamil. Jadi ibu biar ketika hamil misalnya muncul mual muntah itu enak gitu mas ya. Kalau hamilnya ternyata udah bagus nih ketika di awal hamil. Ya, jadi sarannya mulai dari hari ini berarti ya nanti bisa diminum ya oleh tambah darahnya. Tapi selain tablet tambah darah, ibu juga perlu mengkonsumsi asam folat ya Bu ya. Asam folat nih, contohnya ibu ya, ini hanya mereknya nanti bisa beli apa aja boleh. Yang penting kandungannya dia asam folat, vitamin C atau vitamin E itu baik untuk persiapan kehamilan ya Bu ya. Itu boleh dikonsumsi setiap hari. Nah, jadi vitamin-vitamin ini akan membantu biar untuk persiapan kehamilan tadi. Jadi harapannya ketika terjadi kehamilan, ibunya agak siap untuk dari segi nutrisi. Sudah paham dengan penjelasan saya? Sudah paham Bu, jelas banget. Terima kasih Bu Bidan. Iya sama-sama, semoga bisa membantu ya Bu ya.